Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena edisi bulan puasa, Ya ampun. jadi musuh masyarakat agak religius sedikit dong Coki, ya kan? Lu karena ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. Betul. Kalau Coki, bagi umat Coki, hari yang berkah adalah bulan sains dunia. Enggak. Mungkin. Kalau buat kita hari Hari yang berkah? adalah hari di mana vaksin corona ditemukan. Wow, itu adalah hari raya orang agnostik seperti Anda ya? Betul. Hari orang-orang yang percaya. Banyak loh yang nanya. Kalau agnostik tuh hari rayanya apaan sih, Cok? Waduh. Hari Hari pendidikan raya nasional. kita itu ini, hari raya kita itu misalnya hari ditemukannya internet, hari ditemukannya mobil. Itu kita merayakan sesuatu yang memang manfaatnya jelas gitu. Iya, iya. Jadi hari ditemukannya lampu. Bangsat. Manfaatnya jelas. Oh. Jadi bagi orang agnostik yang percaya sains, Iya, hari ditemukannya bohlam. betul. Itu adalah hari raya kalian. Iya. Oh, jadi ada makan-makan nastar gitu-gitu juga nggak? Enggak lah. Bang. Hari revolusi industri gitu. Gitu-gitu kita ngapain? Kalau cuma lebih banyak lagian masa dari- minta maaf setahun sekali. Kalau Anda sering kan, maaf. Yang ada saya sering minta maaf, kadang sering salah. Cia. Enggak, aku bayangin kalau beneran orang agnostik yang logis yang percaya sains tuh merayakan hari raya itu adalah penemuan-penemuan. Berarti itu, aduh mohon maaf lahir batin ya. Loh kenapa? Besok hari lahirnya Thomas Alva Edison. Oh, saking Gak banyak. gitulah, itu bercanda lah. Iya, karena ini bulan puasa, Coki. Jadi Iya. makanya saya tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali ya. Betul. Tapi terlepas dari hari raya agama-agama besar di dunia, Ya. ada Christmas, ada hari raya, Lebaran. Lebaran bahasa Inggrisnya apa sih? Iya, apa lebarannya? Coba gue cari di Google. Gue penasaran deh. Lebaran tuh cuma bahasa Indonesia, cu. Sebenarnya Iya, tapi dalam bahasa Inggris hari raya umat Islam apa? Idul Fitri. Iya. Idul Fitri Idul itu kan Mubarak apa? Eid Mubarak. Eid Mubarak ya, benar ya? Coki lebih tahu dari Bener nggak saya. Saya malah lebih tahu lahirnya Thomas Alva Edison nih, gimana nih? Apakah ini sudah tanda-tanda tertukar? Enggak, Iya. maksud gua terlepas dari hari raya agama-agama besar di dunia, ternyata tuh bumi manusia itu juga merayakan hari-hari yang ngawur-ngawur, Pak. Apa, Cuk? Nah ini nih terlepas dari hari raya umat yang besar ya. Misalnya contoh lo tau nggak banyak hari raya ngawur di dunia. Serius Pak. Nggak. Salah satunya yang kita semua pasti udah tahu. Apa sih namanya April Mop. April Mop. Itu kan tapi nggak hari raya. Oh, tapi sesuatu yang diperingati ya. Betul. Maksud gua mau kita nggak ngerayain tapi di luar sana ada orang yang ngerayain. April Mop tuh buat lo yang nggak tahu tuh jadi hari itu dirayakan dengan dia berbohong pada hari itu. Iya. Jadi misalnya sering tuh April Mop tuh biasanya bercandaannya bapak-bapak tuh lu dikirimin ini bunga turut berduka cita tapi nama lu. Bisa turut berduka cita. April Mop di mana, Cuk? Itu, Cuk. Itu sering Pak kalau orang yang kerja, orang-orang kantoran bercandanya sering gitu kalau April Mop. Oh, di mana, Indo apa luar Di negeri? Indonesia juga sering. Oh. Misalnya lo meninggal nih, lo nggak meninggal pas April Mop itu kan kalau anak-anak kantoran kan murah kalau kayak gitu cuma patungan Iya. kita kerjain dia yuk patungan dikirim bunga ke target yang di April Mopin kan turut berduka cita atau meninggal ini kebetulan bapak ibunya lagi main ke sana kan anakku meninggal waduh. Ya, itu kalau orang kantoran pakai karangan bunga. Kalau di kampung-kampung susah, Bro. April Mop ngeprank meninggal tahlilan dulu ya kan. Iya. Ngadain ngundang-ngundang makan, ternyata April Mop ditempeleng lemper ente. Lo udah hari waktu tapping udah hari keberapa puasa sih? Ini hari ke berapa? 3 ya? 3 puasa, Coki.
Hari ketiga. Hari ketiga puasa ini. Tahun ini untuk pertama kalinya tuh terawih semuanya pada di rumah coy. Semuanya pada yang nggak boleh terawih berjamaah, Jumatan aja yang wajib nih Jogi. Ya. Itu MUI dan ulama-ulama kan bilang di rumah aja gitu. Ya. Apalagi terawih yang hukumnya sunnah muakkad kayaknya kalau nggak salah. Iya kan nggak ada social distancing setahu gue juga. Gue ini bukan muslim ya. Ya. Tapi kalau nggak ada social distancing aja, biasanya terawih itu grafiknya tuh di awal bulan puasa tinggi. Loh. Tahu loh. Tahu gue Kok Pak. tahu ente data-data tentang agama saya, Coki? Loh, kan di dekat tempat gue banyak masjid. Oh, jadi kerasa gitu maksudnya kalau awal-awal Jadi puasa tuh. iya, kalau misalnya baru hari pertama dulu-dulu tuh pasti rame. Amin, masih banyak orang gitu. Iya, Lama-lama nanti lama-lama makin sepi, makin sepi. Tapi nanti begitu di akhir naik lagi. naik lagi. Gila Coki mempelajari. Kalau- Coki mempelajari. Kagak Pak, kenapa saya tahu supaya saya menghindari masjid-masjid yang menutup jalan. Oh, bukan Anda terganggu suara, bukan. Tapi karena biar Anda nggak jalannya bisa lewat gitu. Iya, kadang maksudnya kan antusiasme umat muslim dalam beribadah di bulan puasa kan harus diacungi jempol. Iya. Betul kan? Bagus Makanya juga. gue harus tahu di mana yang Bagus lagi juga. rame. Bagus juga. Supaya saya cari jalan alternatif. Tapi yang paling menarik dari bulan puasa sekarang ya, Ya, nggak mudik ya. iya nggak Terus mudik. di waktu itu kan Pak Jokowi pernah bilang kalau mudik nggak boleh, pulang kampung boleh. Terus Pak Jokowi dibully. Aku nggak tahu apakah dua-duanya nggak boleh. Kalau nggak salah tuh pulang kampung itu pulang seterusnya gitu kayaknya sih. Mudik sementara. Oh ya, jadi soalnya banyak juga yang DM gue Slim. Apa sih Bang Coki bedanya pulang kampung sama mudik? Pertama, saya kan nggak pernah melakukan hal itu. Jadi gue nggak tahu. Nah kalau menurut lo apa? Kalau aku sih mungkin yang dimaksud itu atau setidaknya dari definisiku ya. Kalau pulang kampung tuh ya udah ente menyerah di ibu kota gitu. Kayaknya sih gue setuju sih. Ya, Kalau kan mudik pulang masih ada balik lagi. Iya, mudik tuh kan kayak pulang sementara gitu. Kan. Memang sama-sama tujuannya kampung Ya. gitu. Tapi ada yang balik lagi, Ya. ada yang permanen. Nah, iya pulang kampung tuh semacam menerima kenyataan bahwa di kota tidak sukses dong. Jadi menyerah. Berarti Gitu. kalau misalnya Itu dia, menurutku ya. misalnya dia lagi ngekos, terus di bulan puasa ini balik ke kampungnya, Ya. tapi masih bayar kosan untuk bulan depan, Ya. itu berarti mudik. Ya mudik karena dia balik lagi. Kecuali dia pulang kampung sebelum jatuh tempo bayar, itu kabur namanya. bukan pulang Kabur kampung. dari kosan gitu. Oh gitu, berarti kalau Itu pulang kampung definisiku tuh, ya. berarti kalau pulang kampung itu lebih ke permanen. Ya. Oh gitu. Kalau mudik ya makanya ada istilah mudik lebaran. Ada juga yang pulang permanen Apa? ke sisinya. Oke, Ya ya balik lagi loh itu. ya ya Kalau balik memang- lagi malah serem dong. enggak, memang Udah dikafanin masa balik lagi. ya kalau orang meninggal itu yang pas memang pulang Berpulang juga ya kan? berpulang ke yang maha kuasa. Betul. Ber- Kalau orang berpulang Kristen ke- bilang ke rumah Bapak. Ya berpulang ke rumah bapak. Kalau orang Kristen- Masa mudik? Telah mudik Coki Pardede ke rumah bapak. Apaan dikira? Masa mudik? Loh kalau mudik balik lagi berarti mati suri. Oh iya iya. Nah gitu kalau Kok mudik. Anda tidak jadi meninggal? Saya mudik. tapi lu, Mudik ke rumah bapak. Akhirat. lu tahu nggak? Ada berita ini lucu banget sih. Sumpah. Ini gue lihat di Line Today. Jadi ngomong-ngomong soal mudik. Jadi ada video viral. Lu udah lihat belum? Belum, Jadi belum. ada bapak, seorang bapak yang nutup pintu pagar rumah si bapak tersebut waktu anaknya pulang kampung. Karena takut anaknya bawa corona. Ini ada videonya, Pak. Jadi anaknya mau pulang, Iya, nggak iya. dibolehin masuk sama bapaknya. Tapi anaknya udah datang akhirnya. Udah datang Pak, ini loh lihat nih, lihat nih. Anaknya udah pakai tas di depan pagar bangsat. Kalau gua rasa sih ini emang kayaknya orang tuanya emang sebelah aja sama anaknya. Iya, terus pas momen corona dijadiin alasan kan.
Oh bagus ini buat para orang tua yang Anda punya anak durhaka. Anda jadikan alasan corona. Pak, aku udah negatif. Maaf, aku takut Saya kamu tidak mau menularkan. mengambil resiko gitu aja. Aku sudah pasti negatif, Pak. Tidak, kamu durhaka. Nah, itu bisa jadi momen pas ya buat ngusir anak durhaka ya. Iya, tapi kemarin gue live sama followers gue di Instagram. Ya. Ada Slim, dia itu kerja di kapal. Oh. Terus dia tuh bukan kapal transportasi. Dia tuh tujuannya ke Malaysia. Ya. Tapi di tengah laut Malaysianya lockdown. Terus gimana, Bro? Dia nggak bisa masuk ke Malaysia. Terus gimana? Mau balik lagi ke Indonesia nggak boleh juga, Pak. Sumpah gue nggak bohong. Dia 5 bulan di laut. Itu bener-bener 5 social bulan. distancing, Pak. Itu bener-bener social distancing sama kehidupan. Jadi dia mau kapalnya itu cuma 5 bulan muter-muter di laut. Karena ke Indonesia nggak boleh masuk, ke Malaysia nggak boleh masuk. Itu startnya dari mana berangkat? Dari Indonesia. Oh, Dari itu pelabuhan apa? mana gua nggak tahu. Kapal apa? Kapal feri atau Observer apa gitu. Dan dia bawa penumpang. maksudnya kapal pesiar apa Enggak gimana? lah, kapal-kapal biasa, bukan kapal pesiar, kapal biasa. Kasihan 5 bulan loh. Udah Tapi bisa menurut ngobrol. gue itu social distancing yang paling aman. Itu bukan social distancing, itu luntang lantung namanya, Bro. Terdampar itu, Cok. 5 bulan lo di laut lo ngobrol sama lumba-lumba udah bisa, Bro. Lama-lama udah halusinasi gitu. Iya. Bapak ngapain? Ngobrol sama ikan bandeng ya. Iya lama-lama karena 5 bulan, Cuk, ente nggak tahu naik kapal. Aku kan dulu sebelum ada Terus belum Suramadu. lagi mabok laut. Sebelum ada Suramadu dulu kan naik kapal. Iya. Itu setengah jam sampai sejam aja itu udah lama banget, Cuk. Ke Bali, kalau kita ke Bali Hah? kan kalau nggak naik pesawat naik kapal kan seberangnya. Iya. Itu sejam lebih juga, itu udah lama banget. 5 bulan. Sama gue mau tanya deh, bulan puasa Slim. Ya. Kalau lagi naik kapal gitu, kalau mabok laut tuh batal. Nah, bagus juga pertanyaan Anda ya. Karena ada maboknya kan. Enggak, itu kan mabuk nggak sengaja. Aku sih kecuali Anda sengaja kapal nggak goyang, Anda goyang-goyang sendiri ya kan biar muntah. Kalau nggak salah ya, kalau muntah dengan sengaja, nah itu baru batal. Oh gitu. Gitu. Kalau nggak sengaja, ya itu namanya nggak batal. Sama seperti keluar sperma, Jogi. Ini agak menyimpang sedikit dari topik, tapi ini penting disampaikan. Kalau ente mimpi basah, itu kan keluar sperma, Iya. cerit, itu nggak batal. Iya. Tapi kalau Anda nggak mungkin sperma tiba-tiba keluar kecuali Ada rangsangan. selangkangan Anda udah encer. Nonton iklan Marjan, cerit, ya itu Anda harus dipertanyakan. Pokoknya kalau disengaja keluar itu batal gitu. Iya. Kan seperti mabuk tadi, kalau dia muntah tidak sengaja, yang aku tahu sih boleh. Gue nonton konten lo sama Habib Jafar. Ya. Jadi katanya kalau kita nonton cewek-cewek seksi pun di bulan puasa, pada saat bahkan gak di bulan puasa pun, pada saat kita terangsang secara seksual, Nah, itu dan istilahnya kita ereksi, ini bahasa yang sangat halus ya. ya. Itu sia-sia kan puasanya. Ya, kalau di bulan puasa kita nonton yang asik-asik, itu memang tidak batal. Tapi pahalanya itu Anda bisa mengajukan permintaan pahala ke Pornhub, ke TikTok. Tapi kalau misalnya kita viral.com. nonton kayak gitu nggak terangsang, berarti nggak apa-apa ya? Anda jangan nanya Habib, nanya ke dokter Boyke kalau itu. Kalau Anda Berarti Anda impoten. Berarti orang impoten boleh nonton bokep. ya nggak gitu, Cok. Soalnya hitungannya sebenarnya bukan terangsang atau tidak terangsang, tapi kan Anda sudah menonton, itu zina mata gitu kalau istilahnya Habib. Tapi sekarang yang lagi ini ya, yang selain, tapi sekarang udah nggak ada lah yang orang udah ngerti lah apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan selama bulan Ramadan mah orang udah ngerti. Kalau ngertinya ya ngerti, Bro. Orang ngerokok bahaya, ngerti nggak? Tahu. Ngerti tapi tetap dilakukan, Cok. Sekarang bukan masalah ngerti nggak ngerti, mau apa tidak. Oke, langsung kita ke topik. Soalnya ini menurut gue Gimana? yang seru nih dibahas di bulan Ramadan ini tentang ini, Pak.
pulang kampung dan mudik itu kontroversi lah. Ada yang ngotot. Ada polisi nggak yang nahan-nahanin? Waktu itu kemarin sempet orang naik motor gitu, dia dicegat, nggak boleh pulang dia. Pak, saya mau pulang Pak. Ditanya kan, nggak boleh ini Mas. Saya tahu Pak, ini kemungkinan saya akan menjadi agen penular ke keluarga saya. Iya. Tapi kalau di perantauan, saya tidak punya makan, tidak punya uang makan. Kasihan dia bro. Iya. Dia mau benar stay juga. di situ, dia mati kelaparan. Tapi kalau dia pulang, mati dia- satu kampung. Dia terancam menularkan gitu. Makanya ini pentingnya menurutku dites dulu lah gitu. Yang orang-orang pulang kampung tetap boleh kalau menurutku selama dia dites, pengawasan aman baru boleh Lu pulang. udah tahu belum? Ini ceritanya beneran Pak. Nanti ini soalnya ada hubungannya sama topik kita. Ya. Ini ada hubungannya sama topik kita. Jadi ceritanya ada orang Pak, dia pengen dites. Dia tes COVID di rumah sakit rujukan. Oke. Terus waktu dia tes COVID di rumah sakit rujukan, Tretan Muslim, Ya. ditanya nih sama susternya, lu pernah berpergian dari tempat A, B, C, D, E, F, G nggak? Terus dia bohong Pak. Anjir. Enggak, saya nggak pernah. Sebelumnya udah pernah tes? Enggak, saya nggak pernah. Oke, akhirnya tau nggak susternya apa? Susternya di rumah sakit itu nggak pakai APD. Oh. Karena berdasarkan omongan si pasiennya. Jadi dia susternya merasa nggak perlu ini ya. Betul. Karena sudah dikonfirmasi dia bilang tidak. Keluarganya ditanya, keluarganya juga bilang tidak. Ternyata hasilnya keluar dia positif corona. Anjir. Dan ternyata dia itu sudah pernah tes di rumah sakit di Surabaya. Dan positif? Hasilnya positif, cuman nggak percaya hasil di Surabaya, dia tes lagi di rumah sakit di Jakarta. Dengan ngomong Dia nggak ngasih tahu dan keluarganya tuh ngebohongin. Dan ini tuh ada di Lambetura Pak. Jadi si susternya, jadi mamaku kena, dia cerita. Jadi begitu susternya tahu di rumah sakit itu susternya nangis satu itu, aduh kita gimana ini. akhirnya gimana? Nah itu belum tahu lagi update terbaru. Tapi maksud gua itu dia. Kadang kalau lo ngomong di tes, kita tuh pasti banyak yang bohong Pak. Supaya bisa pulang, ngerti nggak lo maksud gua? Nah, di Jawa Tengah juga ada begitu berapa tenaga medis tuh kena gara-gara pasien bohong. Nah, gila banget. Inilah hikmah puasa, Coki. Loh, ini bagus banget, bukan bagus ya. Pas banget momennya corona ini pas bulan puasa. Buat ngetes orang jadi nggak bisa bohong, bro. Kan bulan puasa kalau kita lagi puasa, Iya. kita nggak boleh bohong. Iya. Itu salah satunya mengurangi pahala puasa. Ya jelas lah, itu jelas lah. Nah, ini juga bisa bagus nih buat ngetes orang biar tidak berbohong pas bulan puasa. Kecuali dia sengaja tesnya setelah buka puasa. Emang Atau dia dicari sengaja batal dulu. Mohon maaf, Bapak ada riwayat perjalanan ke luar negeri. Bentar, es teh dulu. Habis batal, tidak. Ya tolonglah buat orang-orang nih Iya, maksud sebarkan gua- jangan. Dan keluarganya jangan melindungi dong. Iya kalau tadi Coki bilang kan Iya, orang gue ini, juga nggak ngerti dah kenapa ya dirindungin nih. Anda sudah punya corona, pembohong lagi Anda ya. Di bulan puasa merugikan orang. Nih, Ya. nah maksud gua kenapa sih orang pengen banget pulang kampung untuk silaturahmi sama keluarganya? Nah. Itu loh permasalahannya. Maksud gua emang lo kalau ketemu keluarga juga ngapain sih? Hah? Paling lo ditanya-tanya pertanyaan yang nggak bakal lo jawab juga. Apa biasa itu? Gimana kabar? Sudah sukses? Orang pulang kampung Pak ditanya sudah sukses. Waduh, mending jadi Kristen. Kenapa solusinya pindah agama? Oke, ini akan menjadi topik kita kali ini. Coki. Iya maksud gue sampai dibela-belain pengen banget Pak. Ya. Silakan Coki, topik kita apa? Biasa Coki. Ini agak serem sih, tapi ini kontroversi juga sih. Iya, kalau menurut gua ya kumpul-kumpul keluarga silaturahmi nggak perlu lah. Nggak perlu. Nggak perlu. Masuk akal. Karena di social distancing ini Coki berpendapat silaturahmi itu tidak perlu. Begitu Coki. Berarti kalau di hari-hari biasa kalau nggak ada corona silaturahmi boleh dong, aman dong. Nggak perlu juga.
Coki ini sudah duta agnostik, duta introvert. Aduh. Enggak, maksud gue gini. Kenapa nggak perlu? Kalau silaturahminya cuman untuk norak-norakan, itu baru nggak perlu. Silaturahmi mamer-mamerin kerjaan anak misalnya. Iya, tapi kalau silaturahminya tulus, ingin tahu kabar satu sama lain, Nah, itu mah nggak apa-apa, Pak. Iya, Tapi kan udah ada teknologi voice apa namanya? Oh, voice video call. video call, Zoom gitu ya. Yang memang tidak ideal, tapi paling tidak nggak kangen-kangen kayak dulu waktu zaman. karena sudah ada teknologi sekarang. Iya. Oh. Zaman Salahuddin melawan Richard Lionheart. Lah. Tidak ada video call, tidak ada WhatsApp, tidak ada apa. Mungkin dia pada saat mau mudik kangen sekali. Pada saat ada wabah. Contohnya kejauhan kenapa Salahuddin dan Lionheart. Cok. Memang. Intinya adalah, menurut gua kalau silaturahmi fungsinya cuma ingin tahu kabar satu sama lain, maka udah ada teknologi yang bisa menyelesaikan hal Ya, itu. ya. Berarti kita bedah dulu. Silaturahmi itu kan ada banyak. Menurutku reuni sekolah tuh itu juga silaturahmi juga itu. Itu perlu nggak menurut Ente? Reuni sekolah? Ya. Kalau aku sih Gue sih nggak lah. perlu sih, gue nggak Kalau perlu. Gue nggak perlu tahu kabar temen gue. Karena reuni sekolah itu yang paling ngoyo itu apa ya? Menggebu-gebu untuk ngajak. Itu pasti yang paling sukses bang. Betul. Yang paling sukses kan ya misalnya MLM atau apa. Ayo dong reuni dong. Sebulan sekali kalau bisa Aku dong. sudah tidak sabar ingin menunjukkan Fortunerku. Aku sudah tidak sabar ingin menunjukkan cincin-cincinku. Istri-istriku. Udah pasti gitu tuh. Coba yang apa reuni sekolah yang dia masih naik Astrea atau legenda, motornya masih legenda ya kan, HP-nya masih Biasanya yang itu. sukses volunteer jadi yang ngurusin panitia. Iya. Biar aku aja yang jadi panitia. Waduh, emang mungkin dia bingung kali mau gimana, mau sombong ke siapa lagi gitu. Jadi harus ada kayak gitu tuh. Teman-temanku saat ini sudah merasakan kesombonganku. Aku ingin menyebarkan kesombongan ke teman-teman lama aku. Iya, biasanya tuh emang yang paling kaya cuy, yang mengkoordinir biasanya. Iya. Oh, itu harus kita curigai ya. Bukan mereka berarti Ria baik. itu Ya? adalah ria bertameng Silaturahmi. silaturahmi. Oh, Iya. Udah lama nggak ketemu. Sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Pondok Indah. Tapi ngomongnya kenceng gitu. Oh, Pondok Indah. Suamimu kerja apa? Suamiku direktur. Ngomongnya kenceng. Jadi reuni nggak perlu ya menurut ente. Reuni sekolah ya. Iya. Apalagi menurutku reuni angkatan 76. Ngapain gitu? Gue kasih tahu, reuni angkatan 60, angkatan 70, Anda fokus berpahala saja karena waktu Anda di dunia sudah sedikit. Jangan lagi berpesta-pesta. Ngapain, Pak? Udah rentan corona masih mau reuni-reuni. Kalau udah angkatan-angkatan begitu, Pak. Ya kalau angkatan-angkatan. Iya, enggak, tapi kalau reuni SMA masih nanyanya paling followermu berapa gitu. Hah? Enggak, kalau ketemu followermu berapa gitu. Kalau Maksudnya reuni apa sih? Kok nanya follow? enggak, iya maksudnya followermu berapa, mobilmu berapa gitu. Oh. Nanya-nanya kekayaan. Iya. Kalau reuni tahun 70, tensimu berapa? Oh, insulinku sudah 2. Berapa insulinmu? Aku sudah rutin cuci darah. Ya ampun. Dua. Makanya ini reuni ya nggak tahu ya. Kalau reuni maksud gua nggak apa-apa sih kalau lo mau reuni, tapi jangan ngoyo-ngoyo. Ayo harus reuni. Iya. Ayo reunilah. Itu mah lo mau sombong bangsat. Iya. Kalau nggak terus biasanya nih yang paling males datang reuni itu biasanya 2. Kalau nggak yang introvert, mungkin dia sukses tapi introvert aja. Kayak aku males ngapain gitu. Atau dia terlalu miskin. Nah itu dia. Atau yang terlalu miskin yang nggak bisa apa-apa lagi, Pak. Iya. Gitu. Terus juga yang menurutku termasuk silaturahmi itu buka bersama. Buka bersama. Ya Lu mungkin pernah lihat nggak ada temen lo yang ngepost buka bersama di saat sekarang?
Belum ada sih, karena memang aku lihat instastory orang paling 2 orang doang anjir. Ente nggak tahu ya, ini kita agak melenceng sedikit ya. Ente kalau lihat instastory orang maksimal sampai berapa sih? Jarang gue lihat, paling 1, 2. Aku tuh paling instastory orang anak MLI sama istriku doang, sama adiknya. Ada 3-4 orang doang lah. Jadi aku kejadian-kejadian selanjutnya udah nggak tahu cu. Sedangkan ada temanku ya, itu yang harus dia kalau ada story orang masih merah itu gatel gitu, harus ditonton dulu gitu, harus beres gitu, seharian dia harus beres. Paling story orang nih ya sekarang ya nonton Netflix, perbaikin poni, mainin bayi, udah begitu doang. Makan itu doang paling story orang. Benar. Tapi betul. Kembali ke buka bersama, bukber. Bukber tuh ya sekarang kayaknya nggak ada, emang beneran nggak ada tempatnya Pak, soalnya kecuali bukber yang mungkin ya, bukber di bawah 10 orang, bukber di bawah 10 orang dan di rumahnya masing-masing. Oh, tapi itu kan juga ngumpul-ngumpul juga. Enggak, kita bahas bukber yang dulu-dulu ya. Iya. Dulu Coki, biasanya buka bersama itu apa namanya? Hampir ya. Tidak ada yang sholat maghrib bro. Serius ini Jogi, maksudku ya sholat itu aku nanya ke Habib kan, sholat itu penting nggak Habib? Ya jelas penting, sholat itu tiang agama katanya Jogi. Bahkan bayang ini agama, tiangnya itu sholat. Kalau yang mau merubuhkan tiangnya kan orang-orang Coki seperti ini yang mau merubuhkan tiang. Tapi di situ menunjukkan kalau ditanya lebih penting mana puasa dan sholat, pentingan sholat. Apalagi ini hanya buka bersama gitu. Buka bersama, silaturahmi, kita ketemu. Sholatnya kagak ada. Bahkan aku waktu itu acara di kafe cuy. Kafe ngundang anak yatim. Anak yatim kan dikasih makan, buka bersama. Memang niatnya bagus, ngasih makan anak yatim. Begitu waktunya sholat, diisi acara sulap. Sholatnya disulap juga dong. Sholatnya disulap. Masalahnya apabila kita meninggal, yang ditanya bukan menu hokben, bukan menu sederhana, apalagi Yoshinoya. Tidak ada ditanya. Ditanya sholat pertama. Tapi nggak tahu ya, orang memang lebih cenderung. Nah ini juga Coki, anak muda tuh gitu sekarang ya. Kalau kita nggak puasa tuh kayak, nggak puasa dasar lu, nggak puasa gitu. Iya. Tapi kalau tidak sholat, itu seakan-akan menjadi biasa bro. Ya, ya udahlah. Justru kalau kita sholat, lu sholat. Ya itulah yang terjadi. Tapi gue jadi kepikiran nih Slim. Ya. Gue jadi prihatin juga sih. Maksud gue sama anak-anak yatim gitu yang biasanya. Sebentar dulu. Gimana kan kita lagi bahas buka bersama. Enggak, gara-gara lo ngomong silaturahmi kan biasanya terutama di bulan Ramadan ini kan melibatkan anak yatim. Ya. Ngerti kan? Ada dong. Maksudnya gini, gue mau silaturahmi sama keluarga gue, tapi gue nggak mau berbagi makan-makan ini sama keluarga gue doang. Gue pengen mengundang anak yatim di silaturahmi keluarga gue biar mereka juga merasakan. Niatnya bagus nggak? Bagus banget. Tapi coba Anda pikirkan, bisa jadi itu hanya membuat iri anak yatim piatu tersebut. Iya juga ya. Anda kan dalam kehangatan keluarga, ada keponakan, ada om, ada papa, ada mama. Begitu lo undang anak yatim piatunya, ayo silakan masuk. Perasaan asing apa ini? Itu yang tua-tua cowok itu namanya papa ya. Wah. Maksud gua, lu juga konteksnya harus bener Pak. Mama, loh, mama itu ibu. Saya pikir mama itu lauk. Saya kira mama itu untuk nyuci piring, Mama Lemon. Oh, itu kita nggak pernah pikirin loh teman-teman. Ini penting loh. Misalnya kita ngundang anak yatim, piatu, ya kan? Niatnya bagus. Yang keluarga di pikiran dia hanyalah semacam sci-fi juga. Science fiction. Iya, keluarga bagi anak yatim itu kan science fiction gitu. Jadi ilusi lah. Kalau kita undang untuk makan bareng keluarga kita, itu kan secara tidak langsung itu kan
memberikan traumatik, Coki. Iya. Apalagi kan pasti yang ngundang tuh keluarga suap-suapan, gendong-gendongan anak. Iya. Ah, anakku, mamaku, papaku. Iya, kita juga nggak mikirin ya. Enggak, maksud gua mungkin anak yatimnya seneng. Ya, dapat makan. Dapat makan seneng. Yeah. Terus dia merasakan kehangatan keluarga seneng. Tapi begitu waktunya pulang, apakah memang aku harus pulang? Begitu diajak pulang malah tidak mau pulang, repot nggak lu kayak gitu? Iya, Maksud iya. gua ya. Nah, sama satu lagi. Iya, dia Benar juga, Pak. makan nasi goreng kan. Nasi goreng ditukar dengan trauma masa lalu. Ya itu juga pikirin juga ya. Iya, maksud gua ya kalau memang mau bersama keluarga nggak apa-apa, tapi ya jangan terlalu diekspos kebahagiaan keluarga lo. Gitu maksud gua, silaturahmi kayak gitu. Kita ngundang anak yatim, ya kan? Anak yatim piatu dikumpulin, makan, ya kan? Makannya di family resto, ya kan? Dikasih hadiah sepeda family. Ditontonin, ini kita nobar keluarga Cemara. Apa ini? Anak yatim piatu diajak main baseball. Waduh, nggak bisa dia main baseball, nggak ada home run. Run dong yang nggak bisa home run. Iya. Aku kok nggak pernah home run? Lu home aja nggak punya. Tapi maksud gua di masa corona ini kasihan ya. Kenapa? Enggak, gara-gara silaturahminya jadi berkurang. Ya. Kasihan juga sih anak yatim, nggak ada yang ngundang lagi gimana? Enggak, tapi ya untungnya sih anak yatim piatu kan biasanya mereka ditampung adalah yayasan yatim piatu. Kan ada di dekat kosan ente, Bro. Ada. Yayasan Tapi yatim saya piatu. lewat situ nggak pernah saya lirik. Enggak pernah, ente memang menyumbang, berbagi, bersilaturahmi itu tidak Nggak, pernah. tapi ya berarti nggak ada yang ngundang-ngundang anak yatim sekarang tuh malah bisa dikritik, Slip. Apa? Yang undang-undang anak yatim sekarang malah bisa dikritik. Oh iya juga ya, karena bisa ngumpul-ngumpulin orang ya. Iya. Oke, jadi intinya kita nggak setuju ya kalau silaturahmi yang kayak gitu ya. Sama ini satu lagi, silaturahmi yang ini doang. Apa lagi? Yang sebenarnya udah nggak ada bahan obrolan nih, tapi dipaksain datang aja gitu, ngapain coba? Terus akhirnya jadi basa-basi kayak misalnya pacarmu mana? Udah masuk ke pertanyaan-pertanyaan, tuh udah nggak ada poinnya Nggak lagi. ada poinnya. Nah mungkin kita akan sharing, Cogi. Nah, ente kan pernah sebut Kristen ya. Dan keluarga ente Kristen berapa semester sih? Maksudnya hitungan bulannya. Gua gitu. terakhir kali ikut-ikut gitu SMA lah. SMA ya? Berarti maksudnya pernah Natal Iya. silaturahmi ke keluarga? Iya. Pernah. Iya. Nah mungkin kita akan cerita perbedaannya. Kalau Lebaran itu kan juga ditanya-tanya, Bro. Jadi kalau habis Lebaran pulang sholat Id kita ke rumah tetangga, kita ke rumah saudara gitu. Kalau itu sih masih penting, lumayan sih kalau tetangga yang. Iya. Tapi kalau udah tetangga yang jarang ketemu, terlalu jauh tuh obrolan apa? Iya dong, apa obrolan maksudku? Ya udah, nggak usah dateng gitu. Dan Tapi maksud gue iya, kalau lo udah kepikiran nih, kalau gue datang ke sana nggak bakal ada obrolan, ya udah cukup di WhatsApp. nah iya. Kan tetap maksudku- menunjukkan rasa peduli juga. Iya, daripada awkward sejam 2 jam di sana bangsat. apalagi kuenya nggak enak, Bro. Iya, itu udah obrolan nggak nyambung. Nastarnya nanas sedikit asu. Lo kebayang nggak? Putri salju putihnya tepung bukan gula asu. Lo kebayang nggak, Slip? Udah nggak ada obrolan. Kalau nggak ada obrolan kan makan. Ya. Pas makan anjing nggak enak. Pas mau ngobrol nggak ada. Makan nggak enak. Lingkaran setan Pak, terjebak di situ. Untuk apa saya kesini? Buang-buang bensin. Makanya apalagi aku di kampung di Madura ya, Coki, di Kecamatan Socah gitu Iya. kan. Aku sih kalau yang tetangga kanan kiri masih oke lah. Kadang orang tua aku tuh ngajak, ayo ke sana yuk. Karena dia sesepuh gitu. Ya aku mau ngobrol apa Nah, gitu ini- sama Mbak kan. Mbak, Neil Armstrong jadi ke bulan gak sih? Apa obrolannya? Ini gue juga ada. Ya. Dulu waktu gue masih sering kayak begitu. Jadi ada opung. Jadi dulu waktu gue masih kecil ada. Jadi opung gue itu punya adik. Ya. Apa ya nama istilah? Udah lupa gue. Pokoknya ada opung-opung yang udah tua Ya, banget. ya. Kita tuh silaturahmi ke sana waktu Natalan. Terus gue bingung mau ngobrol apa. Opung gue juga udah bolot kan. Misalnya gue datang nih ngomong, opung. Hah? Apa mau ngobrol apa?
Tapi dia tahu ke ente. Matanya juga burem. Gimana ya? Iya, tapi maksud gua kasih sih VR nggak bisa. VR. maksud gua gini. Kalau memang udah nggak ada obrolan lagi, lu bisa menunjukkan rasa peduli lo dengan bentuk lain gitu loh, daripada itu awkward. Misalnya lo terus nggak ngobrol, terus di situ terus ngapain, Pak? Iya. Makanya lo suka sadar kan, gue tuh udah mulai ngerasain anak-anak itu bosen kalau diajak pergi main ke rumah saudara. Karena di rumah saudaranya tuh nggak ngapa-ngapain, Pak. Itu dia. Terus bapaknya juga nggak ngobrol juga, bangsat maksud gue. Iya, itu juga permasalahannya ya. Dan ini juga kadang tuh yang tuan rumahnya tuh maksa gitu, Cuk. Mampir ayo, mampir gitu tuh. Iya. Ya kan? Ya kalau mampir sekali lagi, kalau kita akrab, oke, ada obrolan. Atau minimal kue Anda enak lah. Ya ada kan orang keluarga yang, ayo silakan mampir gitu kan. Gue pernah nih. Kastengel, tau gak kastengel itu? Kue Tahu, keju, iya, dan kejunya itu hanya ilusi doang kadang-kadang. Dibisikin, mana kejunya? Keju nih. Gak ada rasa kejunya, bro. Jadi Gitu, intinya, intinya menurut gua kalau silaturahmi itu kalau misalnya, iya silaturahmi yang sewajarnya aja. Ya, Mendingan urutannya menurut gua prioritasnya gini, dari orang yang terdekat. Ya. Orang terdekat masih mungkin ada obrolan. Oke. Makin orangnya udah jauh-jauh, udah saudara jauh, udah jaraknya udah 3 sepupu, 5 sepupu. Waduh. Itu cukup di grup WhatsApp aja menurut gue. Betul. Udah ada sekarang ya. Daripada awkward. Nah Ya itu di grup WhatsApp aja awkward, sepi dah. Apalagi ketemu ya kan. Loh iya, aku ada grup WhatsApp tuh. Isinya share hoax. Sama ini. Sekalipun itu adalah anggota terdekat lu, Ya. silaturahmi kalau bisa jangan dipakai untuk ngasih pertanyaan yang melewati garis-garis privasi orang-orang yang ada di sana. Oh, misalnya tuh. Misalnya, menurut gua basa-basi nggak bisa dijadiin alasan untuk menerobos privasi seseorang. Misalnya nih, aku mau basa-basi aja deh. Gajimu berapa? Bangsat, itu kan privacy dong. Iya, itu rahasia ya. Rahasia, Pak. Tapi kalau di keluarga kadang kan tidak rahasia. Aku ini ibumu. Berapa gajimu? Waduh. Aku ini ommu. Kapan kamu punya anak? Waduh. Itu kan pertanyaan privacy. Masalahnya kalau ketahuan gaji kita berapa, kita jadi ngasih uang amplop ke adik-adik jadi gede, bro. Ke sepupu. Ini aku ada pengalaman, Coge ya. Aku kan kalau pulang ke Madura tuh ya orang tua tahu lah, keluargaku tahu kalau aku di YouTube, di TV gitulah. Orang Madura tuh lihat orang yang di TV, pasti orang ini kaya, ya kan? Waduh. Jadi pas aku balik itu, om-omku tuh udah pada nungguin, ayo ini kemarin syuting ini dapat segini kan. Lu. Kenapa dia tahu honorku? Ternyata ibuku yang membongkar. Waduh. Mungkin ibuku maksudnya bangga. Betul. Adit, aku di Madura dipanggil Adit kan. Iya. Adit kemarin syuting dapat sekian puluh juta, sekian. Udah kan, pas aku dateng, omku udah tahu nominalnya berapa, bro. Ya, dan udah turun, udah tidak bisa mengelak lagi dong. Loh, kenapa Anda tahu informasi ini? Ibuku cengengesan doang. Tuh, aku bilang, Bu, boleh Anda bangga. Tapi jangan nominalnya. Kan saya harus, ya aku nggak masalah bagi-bagi. Iya, tapi kan itu privacy maksudnya. Iya, dan bagi-bagi duit ke keluarga ya memang kita ada semacam ya tata krama untuk bagi-bagi. Iya. Tapi kan kalau ketahui nominalnya masuknya berapa, ngeluarin misalnya ini om 200.000. 200.000. Masa puluhan juta ngasih 200.000 gitu, jadi nggak enak, bro. Ya kan? Dan juga ini penting ya. Ya silaturahmi kita kayak yang kenal-kenal aja, yang terlalu jauh. Ya say hi doang, nggak usah mampir, ya kan? Dan yang paling penting juga Coki, kalau kita lebaran gitu, kita harus update siapa-siapa aja yang udah meninggal, bro. Iya. Itu penting banget, Coki. Jangan sampai kita nanya. Misalnya Pak D kita udah meninggal, kita nanya ke Bude, Bude, Pak D kok nggak nongol? Kamu mengingatkan lagi.
Jangan sampai kayak gitu. Ente pernah gak kejadian kayak gitu? Gue pernah waktu Aku itu. pernah kayak gitu tapi nggak langsung ke budenya. Iya, mama tua, bapak tua di mana? Mama tua gue ke dapur bawa boneka jelangkung. Ayo kita summon pur. Bangsa. Dipanggil. Jalangkung, jalangkung. Di sini ada kumpul keluarga. Ponakanmu ingin bertanya. Ya, Iya ini penting juga bro. Ya, iya, jangan bikin awkward gitu. Gila banget. makanya kalau aku tuh kadang kayak ibuku nanya, Bu, ini udah meninggal loh? Ngawur kamu, masih hidup itu. Untung nggak aku tanya ke ininya. Ya ampun. Ya Allah. Enggak, tapi itu lebih bangsa. Untung lu nanya ke nyokap lo dulu. Iya makanya. Kalau ke bude lo langsung turut berduka ya. Hah, siapa? Suamiku masih hidup. Memang stroke sih, tapi dia masih hidup. Jangan, ini penting juga ya. Iya. Jadi menurut gua kalau misalnya silaturahminya cuman dipakai untuk pertanyaan-pertanyaan yang apa sih istilahnya? Template ya. Template dan cenderung ofensif bro. cenderung ofensif. Berapa gaji kamu? Berapa gaji kamu? Berapa gaji kamu? Enggak, menurut gue juga itu udah hal bahaya pribadi. Lo nanya kayak misalnya kapan nikah tuh menurut gue udah pribadi lagi. Pak. Iya. Udah. Enggak, kalau sama ibu sama bapak yang nanya masih oke lah. Tapi kalau yang nanya udah om apa segala macem sih, nanya kapan nikah sih menurut gue udah wadididau. Udah nikah kapan punya anak? Waduh. Itu kan maksud gue pertanyaan kayak gitu kan juga udah Udah privasi ya itu udah ya? privasi, ngapain dikasih tahu? Dan juga ini juga ya, silaturahmi yang ke keluarga yang terlalu jauh. Iya, nggak Ya, usah. kecuali Anda minjem duit. Baru, itu boleh, ada perlunya. Kalau yang nggak ada perlunya, yang ini orang siapa gitu. Ente pernah nggak datang kayak gitu? Kita datang ke sini. Ini orang siapa? Ternyata keluarga jauh, keluarganya jauh-jauhnya jauh gitu. Iya. Jadi dan bener kata Coki, kalau emang udah nggak ada obrolan ya udah cabut. Iya, nggak Dan usah sebagai sungkan tuan untuk minta rumah, cabut loh, serius. sebagai tuan rumah, nah ini gara-gara budaya sungkan juga. Sebagai tuan rumah kan lirik-lirian, nih orang bangsat bertamu kagak pulang. Yang bertamu juga, aduh ngapain suruh mampir, mau balik nih gitu, ada sungkan-sungkanan bro. Jadi Terbuka aja. Padahal iya bener kan nggak masalah ya. Iya. Lu tersinggung nggak Slim? Lu misalnya ini, Ya. Pak, paling gue cuma sejam aja ya, abis itu gue balik. Tersinggung nggak lo kayak gitu? Enggak dong. Loh iya, tapi entah Iya. kenapa orang merasa tersinggung kalau kayak gitu? Kecuali Anda dalam sejam ngabisin 10 nastar. Itu bangsat, nah. Saya suruh ganti, rugi. Kecuali dalam sejam, udah sejam ngabisin 10 nastar, Iya. pulang dibungkus juga. Saya Obrolan pulang nggak habis, kuenya habis. Ya. Jangan kayak gitu ya. Dan tapi memang harus diakuin, kadang ke keluarga gue juga kadang suka sungkan sih. Maksudnya untuk Apa? ngomong tuh, karena udah kebiasaan dari kecil Pak, Sungkan gimana maksudnya? untuk minta pulang. Iya sih. Gue pulang, saya pulang dulu ya Om. Wah, sebentar banget. Memang udah sombong nih. Apa-apa pasti dibilangnya sombong. Keluarga tuh pasti gitu misalnya, saya pulang dulu ya. Padahal kan nggak ada hubungannya sama sombongnya. Iya, Saya pulang iya. dulu ya, udah capek. Aduh sombong, nggak mau ngobrol-ngobrol. Kecuali nanti saya pulang dulu ya. Males di rumah sempit. Itu baru sombong. Kalau kita cuma mau pamit pulang masa sombong? Ya ampun. Ya udah, sekian aja ya. Intinya dari podcast kali ini, kalau kalau kita lagi pembatasan gini, jangan maksa mudik teman-teman. Ya. Gunakan teknologi aja. Gunakan teknologi video call atau WhatsApp atau apapun. Iya. Itu lebih nggak masalah sih, nilai silaturahminya menurutku tetap ada, nggak usah maksain pulang. Iya, betul. Aku harus berjabat tangan, aku harus sungkem kepada orang tua, kepada bude. Nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Aku aja Coki, Iya. ini kan Malah sebenarnya sorry sebelum lo lanjut, Ya. kalau kalian berpikir si Muslim bisa ngomong-ngomong gini karena bercanda-bercanda, enggak. Nih, gua kasih tahu ya, buat Muslim, Lebaran ini tuh sebenarnya Lebaran pertama dia sebagai suami. Nah. Jadi pasti keputusan yang berat buat elu, yang sebelumnya pasti punya rencana kan, pengen Iya. pergi ke siapa, tapi nggak bisa kan gara-gara situasi ini kan. Iya, dulu aja aku pulang Lebaran itu kan ya hampir tiap tahun tuh pulang Coki. Ke Madura. Makanya Lebaran ini karena aku punya istri, jadi punya 2 keluarga. Itu memang lebih berat. Karena ada 2 keluarga yang harus saya basa-basikan. Basa-basikan dong. Dong.
Jujur aku sebenarnya kalau keluarga di rumah kan Satu saja capek. nggak, aku sebenarnya masih penasaran sih ke keluarga istriku yang di Samarinda ya. Iya. Mereka tuh tahu gak sih kerjaanku apa? Aku soalnya mereka tuh nggak tahu. Misalnya YouTube kalau mereka nge-search-nya yang muntah-muntah kan, suami kamu kenapa muntah-muntah? Cek ke dokter dong. Waduh. Iya kan? Gak ngerti padahal itu konsep acaranya emang muntah. Makanya, kenapa bersama orang kafir? Soalnya keluarga istriku tuh cukup religius lah. Iya, Maksudnya iya. apa namanya? Jadi susah gitu jelasin ke mereka tuh. Pernah aku ngobrol, nanti Muslim kerjanya apa ini? Ini saya mau balik ke Surabaya mau ada seminar. Oh, seminar apa? Seminar soal toleransi. Nah, jadi enak bisa jelasin. Tapi kalau di YouTube kan Iya. susah. Apalagi misalnya dia search Muslim kasus. Makanya aku ngomong ke istriku, tolong sayang, daripada keluarga Anda tahu dari akun-akun mending kamu yang arahkan. Ini Muslim ini kerjaannya di YouTube berdakwah bersama Habib. Gitu. Iya. Ini coki-coki siapa? Ini calon mu'alaf. Nah. Anjing. Kan bisa Jual aman. nama gua lu anjir nih keluarga. Ya udah, sekian aja podcast Noise kali ini. Sampai ketemu. Ingat teman-teman, stay safe, stay home, dan ingat gak usah paksain mudik dan ibadah juga lebih baik di rumah aja. Oke, kalau gitu saya Tretan Muslim pamit. Dan saya Coki Pardede juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye para noise.